Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak di pagi hari ini sehat walafiat dan subuh tadi sudah melaksanakan sholat subuh. Anak-anak, di hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Namun sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak silakan berdoa di rumahnya masing-masing supaya ilmu yang didapat hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan anak-anak semuanya berdoa. Nah, setelah berdoa anak-anak, silakan anak-anak buka buku pada halaman 94. Nah, pada halaman 94 kita akan belajar pengaruh letak geografis bagi kebudayaan dan transportasi masyarakat Indonesia. Anak-anak, faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman wilayah Indonesia. Pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Kedua, keragaman suku bangsa. Ketiga, perbedaan kondisi alam. 4, agama yang dianut dalam masyarakat. Letak strategis wilayah Indonesia anak-anak terletak antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Kemudian terletak antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dengan adanya letak 2 samudra dan 2 benua, anak-anak itu ada menghubungkan jalur wilayah Indonesia di antara Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Kita bisa berhubungan kemanapun kita akan keluar. Kemudian ke luar negeri, adanya perdagangan jalur perdagangan wilayah Indonesia. Itulah letak strategis wilayah Indonesia anak-anak. Kemudian keragaman suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia sangat banyak anak-anak. Dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, banyaknya keragaman suku bangsa. Adanya suku bangsa di Pulau Sumatera, contohnya di Sumatera Selatan, suku Komering, Kayu Agung, dan lain-lain. Suku Jawa, nah di Jawa itu ada Sunda, Kalimantan. Nah, dari antara suku-suku bangsa ini banyaknya keragaman. Namun pada zaman dahulu hanya bangsa-bangsa, suku bangsanya masing-masing, tidak berhubungan dengan daerah-daerah yang lain. Namun dengan Indonesia yang merdeka ini, kita memiliki budaya yang sangat banyak anak-anak. Dengan ada budaya yang sangat banyak, kita bisa berhubungan ke suku bangsa Sumatera, ke Pulau Jawa. Tapi kita mengenal suku bangsa yang ada di Pulau Jawa, pulau di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara. Kita bisa mengetahui keragaman suku bangsa. Kemudian perbedaan kondisi alam anak-anak. Perbedaan kondisi alam ini berbeda juga anak-anak. Kenapa? Di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua kondisinya berbeda. Di Pulau Sumatera, nah Pulau Sumatera ini adanya pegunungan, adanya laut, adanya sungai, dan lain-lain. Kondisinya akan berbeda anak-anak. Adanya pantai, seperti di Sumatera Selatan saja, tidak adanya pantai. Namun di Lampung atau di provinsi lain adanya pantai. Jadi perbedaan kondisi alam ini bisa mempengaruhi keadaan alam juga. Dan kita bisa melihat kondisi alam yang ada di Lampung kalau keinginan kita. Saya ingin melihat pantai anak-anak, berarti adanya di Lampung. Jadi adanya perbedaan kondisi alam ini kita bisa mengetahui. Dan juga dengan adanya kondisi alam, mata pencarian anak-anak berbeda. Mata pencarian penduduk akan berbeda. Mungkin di daerah pantai anak-anak perbedaan kondisi alamnya, dia sebagai nelayan. Di daerah pegunungan dia akan menanam daerah perkebunan. Kemudian ada juga anak-anak seperti di Sumatera Selatan atau di Palembang, kondisi alam kita banyaknya masyarakat sebagai pedagang. Jadi adanya perbedaan kondisi alam akan mempengaruhi penghasilan atau mata pencarian kita masing-masing. Agama yang dianut dalam masyarakat, anak. Agama di Indonesia banyak anak-anak. Ada beberapa agama yang harus dianutnya. Terutama kalau kita beragama Islam, adanya agama Kristen, adanya agama Buddha, adanya agama Hindu, adanya agama Konghucu. Dengan agama yang berbeda, kita saling menghormati anak-anak. Nah, di dalam ini kondisi agama ini kita terpengaruh juga dengan negara-negara lain, menjadikan kondisi kita yang berbeda dengan menghasilkan. Kemudian dengan agama adanya positif. Kalau yang negatif, banyaknya kita pengaruh bangsa-bangsa luar, tidak bisa membedakan. Namun kita sebagai masyarakat Indonesia yang tahu akan budaya kita, bagaimana kita mempertahankan budaya Indonesia
seperti adanya tarian anak-anak. Tarian wilayah Indonesia ini banyak, seperti di Sumatera. Tari apa? Kita ambil saja di Sumatera Barat yaitu tari piring. Di Pulau Jawa tari apa nak? Seperti di DKI Jakarta tari jaipong, tari merak. Itu adalah dari agama ini akan dianut positif dan negatifnya. Jadi dengan positif kita menghargai agamanya, kemudian negatifnya jangan sampai kita seleksi yang mana budaya yang baik akan kita ambil dari negara luar. Sedangkan yang negatifnya kita hilangkan. Bagaimana anak-anak? Ngerti tidak? Nah, kalau anak-anak belum mengerti, silakan nanti tanyakan dengan ibu gurunya masing-masing melalui Japri. Ibu tutup dengan Nasrul minallah wa fatul qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.